Jabatan ini merupakan amanah yang akan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat Kota Solo. Jabatan yang diberikan adalah kehormatan, tetapi sekaligus juga sebuah tanggung jawab yang besar, tanggung jawab yang berat. Gibran jelas ya salah satu kader yang potensial dari PDI Perjuangan, dan memang sudah terlihat tanda-tanda memang dia akan sukses karena sudah banyak langkah-langkah walaupun beliau baru ya sudah dilihat oleh rakyat. Untuk itu kami mohon dukungan baik dari jajaran pemerintah kota dan segenap unsur masyarakat agar selama kepemimpinan kami mampu mengemban amanah dalam membangun Kota Solo menjadi lebih baik. Dari setiap sambutannya kelihatan sekali kalau beliau ini tegas. Tapi saya tidak tahu kalau pas tidak ada saya. Tapi saya yakin pasti tegas. Insya Allah lah Mas Gibran ini pemimpin masa depan yang sukses di Solo, akan membawa kemajuan di mana-mana. Harus kita ketahui bahwa Solo saat ini memiliki tantangan besar yang harus kita hadapi, yaitu adalah keberlangsungan Kota Solo sebagai kota budaya yang modern. Kota Solo ini juga menghadapi masalah kemacetan. Masalah kemacetan di Kota Solo hingga kini ternyata masih terjadi, tepatnya di perlintasan Palang Joglo, Banjarsari. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka kini memprioritaskan pembangunan rel layang di kawasan Palang Joglo. Kereta bandaranya sudah running, tapi ini Palang Joglo tidak diselesaikan. Nah, ini problemnya numpuk-numpuk, Pak. Ketepatan kebijakan sangat dibutuhkan sekarang ini. Harus membuat kebijakan yang fokus dan skala prioritas yang jelas. Menurutnya, rel layang adalah pilihan yang tepat untuk mengurai kemacetan. Pasalnya, rel layang lebih minim dalam pembebasan lahan ketimbang pembangunan flyover. Harus goal oriented, harus result oriented. Orientasinya adalah hasil. Dengan memahami konteks permasalahan tadi, saya dan Pak Teguh menawarkan visi mewujudkan Kota Solo sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, sejahtera. Visi ini adalah gerak bersama antara pemerintahan dan segenap warganya, beralaskan semangat gotong royong sebagai modal sosial budaya. Pemerintah segera membangun rel layang di Palang Joglo, Solo jika pembebasan lahan sudah selesai dilakukan. Memang sebagian tanah itu milik kereta api, sebagian lagi memang harus pembebasan tanah. Saya minta Kepala Balai Perkeretaapian menghadap Pak Wali, minta bantuan terkait masyarakat, kata Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi di Solo, Sabtu 28 Agustus 2021. Mengenai pembangunan rel layang tersebut, ia juga sudah melakukan diskusi kedua dengan Wali Kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka. Untuk Palang Joglo ini akan dibuat kereta apinya elevated dan jalan nasional itu underpass, sehingga perjumpaannya berkurang. Bahkan ada 2 jalan terpaksa tidak boleh masuk. Dengan penataan tersebut, persimpangan yang awalnya 16 menjadi 7 konflik persimpangan, katanya. Ia mengatakan untuk membangun proyek tersebut membutuhkan usaha yang besar. 2 hal yang saya minta pada Pemda adalah sosialisasi dan penyelesaian dengan warga, katanya. Sementara itu dikatakannya dengan penataan tersebut harapannya dapat meringankan masyarakat yang melewati jalur tersebut tanpa terganggu lalu lintas kereta api. Kalau sekarang dengan jarak antar kereta setengah jam pasti macet, nggak berani kami. Nanti kalau sudah ada elevated atau double track bisa 7 menit, bahkan 5 menit jarak antar kereta sesuai kebutuhan, katanya. Menurut dia, upaya tersebut merupakan persiapan bahwa angkutan kereta api merupakan keniscayaan angkutan massal perkotaan. Di Jakarta ada 1,2 juta orang naik kereta api. Nanti di Solo Raya ada orang Klaten, Wonogiri, Sragen juga ikut naik.
Ini tempat paling krusial, kalau bisa diselesaikan maka ke bandara juga lebih enak, katanya. Pada kesempatan yang sama, Gibran Rakabuming berharap agar penataan tersebut bisa mengurangi kemacetan dan trafik. Selain itu juga untuk percepatan pemulihan ekonomi, lalu lintas antar kota Solo bisa terkoneksi, diperlancar lagi. Ini jadi salah satu ikhtiar kami untuk mempercepat pemulihan ekonomi di Solo. Insya Allah proyek bisa selesai tahun 2023. Ini luar biasa sekali, katanya. Diketahui sebelumnya, dalam debat calon wali kota Solo, Gibran ditanya terkait rencana dan penanganan apa yang disiapkan untuk mengatasi kemacetan di Solo. Ia lantas menjelaskan jika pengelolaan kemacetan harus dilihat dari titik lokasinya terlebih dahulu. Gibran rupanya telah mengamati sejumlah titik kemacetan di kota Solo. Untuk mengatasinya, ia mengaku akan mempertimbangkan untuk membangun flyover atau jembatan layang atau elevated rail di Solo agar kepadatan kendaraan bisa terurai. Kemacetan kita lihat dulu di mana titik kemacetannya dan kepadatan lalu lintasnya, kata Gibran seperti dilansir Detik. Kalau saya lihat, yang paling padat sekarang Kota Barat, tapi saya yakin setelah flyover Purwosari dibuka, pasti kemacetan Kota Barat terurai sendiri. PR tinggal satu di Joglo karena ada rel kereta api dan jalan provinsi, sambungnya. Nanti kita kaji lagi solusi bisa elevasi rel atau flyover. Doakan saja Joglo bisa lancar dan tidak macet lagi. Tidak hanya memaparkan rencananya untuk mengatasi kemacetan, Gibran juga menyoroti masalah pencemaran lingkungan di Solo. Ia akan mendorong warga Solo untuk menandalkan transportasi umum ketimbang pribadi demi mengurangi polusi udara. Sebagai pendukung, Gibran akan menambah 4 koridor baru untuk bus batik Solo, Tran atau BST, dan 6 koridor feeder. Sedangkan untuk masalah sampah, Gibran akan mengelola kembali sampah organik agar bisa menjadi pupuk kompos. Lalu untuk sampah organik, rencananya akan ditimbang lalu disetor ke pengepul. Uang yang didapatkan nanti bisa dimasukkan ke kas RT. Saya optimis Solo bisa bangkit jika warganya sehat, ekonomi kuat, dan kita harus memperketat tempat-tempat kegiatan produktif seperti kantor dan pasar. Sekali lagi, saya dan Pak Teguh optimis Solo bisa bangkit. Ya, kami tadi membicarakan tentang beberapa langkah beliau di kota Solo agar beliau bisa menjadi wali kota yang berhasil seperti Pak Jokowi pada saat memimpin wali kota Solo. Walaupun beliau baru, ya, sudah dilihat oleh rakyat. Ya, kita tunggu saja bagaimana kalau nanti rakyat meminta biar beliau ke Jakarta saja.